Kalau kita mendengar kata gula, hampir pasti yang langsung terbayang di pikiran kita adalah gula pasir. Ketika dikatakan suatu makanan atau minuman itu tinggi gula, maka secara otomatis yang kita bayangkan adalah banyaknya gula pasir yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman tersebut. Apakah pemahaman itu salah? Tidak, itu tidak sepenuhnya salah. Namun pertanyaannya, apakah gula selalu berarti gula pasir? Maka jawabannya belum tentu. Disinilah sering terjadi kekeliruan pemahaman pada sebagian masyarakat. Itulah sebabnya pada video ini kita akan membahas gula secara lebih umum dan ilmiah. Pernahkah Anda mendengar istilah sakarida? Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengarnya saat pelajaran biologi di sekolah dulu. Sakarida adalah istilah ilmiah untuk gula, yaitu unit dasar penyusun karbohidrat. Dengan kata lain, semua karbohidrat pada dasarnya tersusun dari satuan-satuan gula yang disebut sakarida. Lalu apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun terutama dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini dibentuk dari rangkaian unit gula atau sakarida yang saling terikat. Berdasarkan jumlah unit sakarida yang menyusunnya, gula atau sakarida dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida merupakan bentuk gula paling sederhana karena hanya terdiri dari satu unit gula. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida tidak dapat dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat langsung diserap oleh tubuh. Glukosa inilah yang menjadi sumber energi utama sel-sel tubuh kita. Yang kedua adalah disakarida. Disakarida itu tersusun dari dua. Di itu dua. Dua unit monosakarida yang bergabung. Contohnya adalah sukrosa, yaitu gula pasir yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau Anda bertanya, gula pasir itu apa? Gula pasir itu, kalau secara ilmiah disebutnya, merupakan sukrosa, yaitu jenis disakarida, ya. Kemudian ada laktosa. Laktosa itu gula yang terdapat dalam susu. Dan maltosa. Nah, itu ya. Disakarida ini harus dipecah terlebih dahulu menjadi monosakarida sebelum dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga adalah oligosakarida. Oligosakarida terdiri dari beberapa unit sakarida, biasanya antara 3 sampai 10. Nah, itu namanya oligosakarida. 3 sampai 10 unit gula atau sakarida ya. Jenis karbohidrat ini banyak terdapat pada kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran. Sebagian oligosakarida itu tidak dicerna, tetapi berperan sebagai prebiotik. Ya, oligosakarida itu berperan sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik di dalam usus kita. Dan yang keempat adalah polisakarida. Poli itu artinya banyak. Polisakarida, yaitu sakarida yang tersusun dari rantai panjang sakarida. Jadi kebalik-balik ya, gula sama dengan sakarida ya. Polisakarida, gula yang tersusun dari rantai panjang sakarida. Oke, nah polisakarida ini yang kita kenal sebagai karbohidrat kompleks. Mungkin Anda pernah dengar, jangan makan karbohidrat sederhana karena bisa melonjakkan gula darah. Makanlah karbohidrat kompleks. Nah, itu adalah polisakarida. Contohnya apa? Contohnya adalah pati. Pati yang terdapat di dalam nasi, kentang, makanan-makanan sumber karbohidrat itu. Kemudian glikogen. Nah, glikogen itu adalah bentuk polisakarida yang dia itu berfungsi sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Serta serat.
seperti selulosa yang terdapat pada tumbuhan. Nah, itu jenis-jenis contoh-contoh dari polisakarida. Polisakarida dicerna lebih lambat dan memberikan efek energi yang lebih bertahap. Singkatnya, sakarida itu batu bata penyusun karbohidrat, ya. Dan perbedaan jenis karbohidrat ditentukan oleh jumlah serta susunan sakarida yang membentuknya. Jadi, gula itu tidak selalu berarti gula pasir. Gula adalah istilah umum untuk sakarida, yaitu unit dasar penyusun karbohidrat. Gula pasir hanyalah salah satu bentuk disakarida dan bukan satu-satunya bentuk gula. Karbohidrat yang kita konsumsi, baik itu nasi, buah, sayur, maupun gula pasir, pada akhirnya akan dipecah menjadi unit-unit gula yang digunakan tubuh sebagai sumber energi. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara gula, sakarida, dan karbohidrat sangat penting agar kita tidak keliru dalam menilai makanan dan dampaknya terhadap kesehatan. Oke, itu saja. Semoga bisa difahami. Kalau masih ada yang belum jelas atau ada hal lain yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.